Nah, setelah membuat tabel IPAS dan EPAS, selanjutnya membuat matriks SWOT. Buat tabel seperti ini. Ya, tabel seperti ini. Ini internal. Nah, internal adalah kekuatan, kemudian kelemahan. Di sebelah kanan ini ada O, peluang, opportunities, ada ancaman. Yang tadi yang sudah kita identifikasi, masukkan kembali di sini apa saja, ya. Masukkan kembali, masukkan kembali, masukkan kembali, masukkan kembali. Nah, di sini ada rumus. Di kolom 1 ada SO. Ini SO, ya. Kemudian ada WO, kemudian ada ST dan ada WT. SO artinya memaksimalkan kekuatan untuk meraih peluang, ya. Jadi meraih peluang dengan menggunakan kekuatan, namanya SO. Kalau WO ini bagaimana caranya kita meraih peluang? Ini kan ada peluang, itu ada, tapi caranya kita memprioritaskan kelemahan kita, diperbaiki, diminimalkan sehingga menjadi lebih sederhana, lebih kecil gitu kelemahannya. Kemudian strategi ST, menggabungkan antara strength dan threat. Artinya ketika ada ancaman itu kita hadapi dengan menggunakan kekuatan. Jadi ST itu adalah strategi untuk memaksimalkan kekuatan. Jadi kekuatan kita maksimalkan untuk menghindari, sekali lagi, untuk menghindari ancaman. Karena dalam persepsi saya, ancaman itu akan senantiasa terus ada. Walaupun ancamannya besar, kecil, dan sebagainya kan itu sangat relatif sekali. Tetapi ancaman itu akan senantiasa ada. Nah, kalau kita tidak yakin untuk bisa bertarung dalam persaingan, jangan sekali-kali kita menghadapi. Lebih baik kita menghindari ancaman. Cara menghindari ancamannya, kumaha caranya? Dengan menggunakan kekuatan. Kemudian yang keempat, strategi WT. WT itu berarti menghubungkan antara kelemahan dengan ancaman. Artinya minimalkan kelemahan. Kelemahan itu diminimalkan, dikurangi, diperbaiki supaya kita bisa menghindari ancaman. Nah, ini dirumuskan. Ini oleh sebab itu ini harus ada keterkaitan antara faktor-faktor strategis ini yang sudah kita buat tadi dengan strategi yang ada di dalam matriks SWOT. Ya. Oke, selanjutnya diagram SWOT. Nah, buat diagram seperti ini. Ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Ini O, T, kemudian S, W. Ini cenderung negatif nilainya, ya. T juga ke bawah cenderung negatif. Ini cenderung positif. Ini cenderung positif. Ini contoh tadi. Contoh yang sudah nilai ini didapat dari matriks IPAS tadi, ya. Nilai jumlah kan ada IPAS. Ini ada di EPAS. Nah, saya kasih contoh, misalkan ini sudah ada nilainya, ya, seperti ini. Nah, untuk mencari koordinatnya, kita dapat mencoba mencari dengan menggunakan sebuah rumus atau analisis internal, ya. SW, ini menggabungkan SW, strength dan weakness, atau kekuatan dan kelemahan. S dikurangi W dibagi 2. Nah, ini 160 ini kan dikurangi 1,13, kemudian dibagi 2, nilainya 0,235. Berarti nilainya positif. Nih, masukkan ke sini. Titiknya di sini. Koordinat analisis eksternal, kita tinggal melihat OT tadi eksternal. Sama rumusnya, O dikurangi T dibagi 2 sama dengan 3,14. Ini dikurangi 1,11, kemudian dibagi 2 sama dengan 1,15. Nilainya ada di sini. Ini 1, ya. Nah, berarti mungkin agak ke atas sedikit. Nah, akan jadi seperti ini. Jadi titik koordinatnya terletak pada kuadran 1, yaitu agresif, ya. Kuadran 2 diversifikasi, kuadran 3 defensif atau bertahan, kuadran 4 turn around artinya pembenahan. Nah,
Berdasarkan hasil analisis identifikasi faktor-faktor strategis internal dan eksternal, kemudian tabel IPAS, tabel EPAS, kemudian matriks SWOT, masuk ke diagram SWOT. Nah, kita sudah bisa menemukan, artinya perusahaan harus membuat sebuah strategi dengan menggunakan strategi agresif. Seperti apa strategi agresif? Nanti kita bahas satu persatu dulu. Tapi sebelum kita lupa, ingat bahwa dalam menyusun analisis SWOT itu tidak boleh dilakukan oleh seorang. Karena kalau dilakukan seorang itu akan menimbulkan faktor-faktor yang subjektif, ya, faktor-faktor subjektif. Minimal analisis SWOT ini dibuat melalui sebuah FGD, ya, yang dilakukan lebih oleh 3 orang lah, 4 sampai 5 orang. Ya, jangan juga terlalu banyak kan itu, karena kita akan fokus membuat strategi. Baru nanti setelah strategi itu ada, rumusan tindakan manajerialnya ada, baru kita paparkan kepada pihak-pihak eksternal internal yang ada di perusahaan di luar tim perumus tadi. Oke, setelah masih diagram SWOT ya tadi, kuadran 1. Kuadran 1 itu agresif atau positif-positif, situasi sangat menguntungkan. Kita bisa mendukung kebijakan pertumbuhan agresif ini dengan merekomendasikan strategi agresif dan progresif. Artinya organisasi dalam perusahaan dalam kondisi yang sangat prima gitu dan sangat mantap, sehingga sangat dimungkinkan untuk melakukan berbagai ekspansi untuk memperbesar pertumbuhan dan meraih kemajuan, tren kemajuan secara maksimal. Kuadran 2 diversifikasi, artinya menghadapi berbagai ancaman. Jadi ancaman itu sedang dihadapi, namun kita masih memiliki kekuatan. Posisi ini menandakan bahwa sebuah perusahaan yang kuat namun menghadapi tantangan yang besar. Artinya kita masih bisa menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan berbagai peluang yang ada, ya. Yang ada. Oleh karenanya perusahaan disarankan untuk membuat beragam jenis strategi taktis. Jadi taktisnya ini yang langsung kita gunakan gitu ya, karena kita akan dihadapkan pada situasi ancaman yang sedang nyata ada di depan kita, tapi kita masih memiliki kekuatan. Kemudian kuadran 3 defensif, ini menghadapi peluang pasar yang sangat besar, tetapi di lain pihak perusahaan menghadapi beberapa kendala atau kelemahan internal. Oleh sebab itu, fokus strategi yang akan kita gunakan adalah meminimalkan masalah yang ada di internal. Jadi ketika masalah-masalah itu muncul, kita minimalkan dengan cara, artinya kita harus bisa merebut peluang pasar dengan cara merubah strategi. Perusahaan disarankan merubah strategi yang sudah ada, karena strategi yang lama ini dikhawatirkan ini akan sangat sulit untuk bisa menangkap peluang yang ada sekaligus memperbaiki kinerja perusahaan. Kemudian kuadran 4. Kuadran 4 ini situasi yang tidak menguntungkan, ya, dan sedang menghadapi berbagai ancaman maupun kelemahan. Nah, posisi ini menandakan bahwa perusahaan sedang menghadapi situasi yang lemah dan menghadapi tantangan yang besar. Oleh sebab itu, ya, yang paling tepat strategi dalam situasi turn around atau pembenahan ini adalah bertahan, jadi bertahan, membenahi pembenahan dengan cara strategi bertahan. Artinya bukan seperti defensif seperti ini yang tadi, ya. Kalau ini merebut peluang pasar dengan cara mengubah strategi dulu, dirubah strateginya untuk supaya bisa bertahan tetap. Kalau di sini mah fokus strategi bertahan, artinya kondisi internal perusahaan berada pada situasi pilihan yang sangat dilematis, salah ya. Oleh sebab itu perusahaan disarankan untuk menggunakan strategi bertahan, mengendalikan kinerja permasalahan yang ada di internal supaya permasalahan yang ada itu tidak semakin besar dan tidak semakin melebar. Oleh sebab itu strategi ini dipertahankan sambil secara kontinu berupaya untuk memperbaiki kelemahan. Oke. Nah, kesimpulannya
metode analisis SWOT itu merupakan alat yang sangat tepat untuk menemukan 4 masalah dari sisi yang berbeda. Nah, analisis SWOT ini hanya akan dapat membantu menganalisis situasi yang sedang dihadapi oleh perusahaan. Walaupun metode ini bukan jawaban yang pasti yang akan mampu memberikan solusi pada setiap masalah yang sedang dihadapi oleh perusahaan, tetapi pada prinsipnya secara minimal dia akan memberikan maupun menjawab berbagai persoalan yang ada dengan mengurangi berbagai bagian-bagian kecil yang sedang dihadapi, sehingga bagian-bagian kecil yang akan lebih tertantang dan lebih sederhana itu bisa kita selesaikan, bisa kita atasi secara sistematis. Jadi sekali lagi, jadi metode SWOT itu adalah metode analisis yang merupakan alat untuk merumuskan sebuah strategi yang menghubungkan berbagai faktor-faktor, 4 faktor strategis dari sisi yang berbeda: kekuatan, kelemahan, kemudian peluang dan ancaman. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Baik, sebelum kita mengakhiri perkuliahan ini, ada tugas kelompok ya. Jadi tim batas akhir pengirimannya 28, masih lama nanti setelah UTS ya, setelah UTS. Output laporannya berupa soft file dan video. Ini nanti saya share teksnya saja ya. Saya share teksnya nanti di Classroom supaya bisa lebih di. Intinya ada tugas. Tugasnya adalah membuat strategi pemasaran dengan menggunakan analisis SWOT. Sistematikanya seperti ini. Dan lain sebagainya. Ada profil industri rumah tangga, analisis SWOT, tindakan manajer, penutup dan daftar pustaka, dan lampiran-lampiran. Oh ya, lupa, tugas kelompoknya terdiri dari 3 sampai dengan 4 orang. Pak, 5 boleh 3? Ya, tak keterangan lagi 3 sampai 4 orang. Buat analisis SWOT dengan tahapan seperti pada slide 15. Ambil salah satu objeknya pada industri rumah tangga atau UMKM yang merupakan produk original Kabupaten Garut. Jadi objeknya Anda ambil salah satu industri rumah tangga, produk apa saja lah, bebas silakan, atau UMKM ya. Tetapi saya mohon ketika Bapak mau membuat analisis ini, mohon untuk bisa minta izin dulu di objek penelitiannya atau di objek yang akan dijadikan tempat sebagai latihan kita membuat analisis SWOT gitu ya. Izin nanti bisa minta secara teknis, suratnya nanti bisa minta ke bagian akademik atau ke prodi. Ini sistematikanya seperti ini ya. Jadi kata pengantar, tim penyusun, daftar isi. Jadi kelompoknya 3 sampai 4 orang, dikerjakan masih lama, ini 1 bulan. Saya beri waktu 1 bulan. Nanti yang sudah menyelesaikan ini, saya ini masuk ke dalam pertemuan sesi 7 dan 8 ya. Yang sudah selesai tugas kelompok ini dianggap telah mengikuti perkuliahan sesi 7 dan 8, karena sesi 7 8 modelnya adalah observasi. Kemudian observasinya nanti kita presentasikan kan, karena situasinya seperti ini. Nanti output dari laporannya berupa soft file. Jadi nanti dibuat laporannya, tapi tidak usah di print. Nanti seperti biasa di cover dan lain sebagainya, di PDF-kan, kemudian di-emailkan ke saya kan gitu ya, melalui email ini. Kemudian dipresentasikan hasilnya, dipresentasikan melalui aplikasi Zoom atau sejenisnya ya, berdurasi lebih dari 20 menit. Kemudian video presentasi itu direkam. Kalau mau lebih mudah, di Zoom-nya dilingkan dengan YouTube, dipublish di YouTube biar langsung merekam ya. Di YouTube kan bisa langsung direkam ya. Nah, nanti linknya tinggal diberikan ke saya, bukan filenya yang dikirim ke Bapak, linknya tuh. Tapi Pak, saya mau merekam saja. Rekamannya dalam bentuk virtual ya, tidak diskusi seperti dalam gambar ini. Saya berharap presentasi, kalau misalkan satu kelompoknya 4 orang, berarti 4 orang semua presentasi. Nanti tinggal dibagi-bagi saja tugasnya.
pendahuluan awal siapa yang menjelaskan, bab 2, bab 3, di bab 4 siapa yang menjelaskan, itu tinggal dibagi-bagi saja, nanti terserah teknisnya oleh kelompok. Tapi intinya presentasinya itu direkam secara virtual, ya, direkam secara virtual. Nanti saya minta share linknya saja lah, itu, atau boleh diupload di YouTube-nya salah satu anggota, cukup, boleh seperti itu. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih, selamat siang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.